Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rencan Sandi dari kelas akuntansi 3B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan pada industri pertambangan, yaitu PT Bayan Resource periode 2017 sampai dengan 2021. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Bayan Resource. PT Bayan Resource adalah produsen batubara di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Selatan. Perusahaan ini memproduksi batubara mulai dari batubara vokasi minat hingga batubara sulfur ramah lingkungan, batubara subbituminous. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaannya yang bergerak di bidang batubara hingga akhir tahun 2020. Perusahaan ini memiliki 5 kontrak karya batubara dan 16 izin usaha pertambangan dengan total luas konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dengan periode 2017 sampai dengan 2021. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Analisis perbandingan tujuannya untuk mengetahui perubahan-perubahan seperti berupa penurunan maupun kenaikan pada pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Penurunan ataupun kenaikan tersebut dapat dinyatakan dalam suatu mata uang ataupun presentasi. Seperti yang kita lihat dalam analisis perbandingan neraca, terdapat total aset, liabilitas, ekuitas, serta liabilitas dan ekuitas selama periode 2017 sampai dengan 2021 atau selama periode 5 tahun. Hasil persentase diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Contohnya pada total aset tahun 2018 atas tahun 2017, cara menghitungnya yaitu total aset 2018 dikurangi total aset 2017. Selanjutnya dibagi aset tahun 2017. Begitupun dengan total liabilitas, ekuitas, serta liabilitas, dan ekuitas. Perhitungannya sebenarnya sama saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah analisis perbandingan laba rugi yang terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Perhitungan presentasinya pun sama saja dengan hitung analisis perbandingan baca atau pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama dan dibagi dengan total tahun pertama. Atau contohnya pada total pendapatan pada tahun 2018 atas 2017, yaitu perhitungannya total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan tahun 2017 dan kemudian dibagi dengan total pendapatan 2017. Selanjutnya ada analisis rasio, yaitu analisis yang dapat dilakukan untuk dapat melihat bagaimana efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan yang pada akhirnya akan digunakan untuk menetapkan pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan pencapaian yang ingin dicapai oleh perusahaan pada periode-periode berikutnya. Seperti yang kita lihat ada analisis rasio likuiditas, yaitu terdapat current ratio dan achieved ratio. Cara menghitung analisis rasio likuiditas tersebut yaitu pertama current ratio. Current ratio dihitung dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, achieved ratio dihitung dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio leverage, yaitu terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk menghitung total debt to total equity ratio, yaitu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi ekuitas. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio aktivitas, terdapat total aset turnover dan receivable turnover.
Total asset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva, sedangkan receivable turnover dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio profitabilitas, yaitu terdapat gross profit margin dan return of equity. Yang pertama, cara menghitung gross profit margin, yaitu dengan cara menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan menghitung return of equity yaitu dengan cara menjumlahkan IT dikali 100% dibagi dengan modal sendiri dan juga dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size. Apa sih analisis common size? Analisis common size yaitu digunakan untuk membandingkan data keuangan pada setiap pos-pos laporan keuangannya. Pada analisis common size, setiap komponen pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan, lalu disajikan dalam persentase penjualan. Di sini ada common size pada laporan posisi keuangan untuk menghitung persentasenya tersebut, yaitu dengan cara pada aset, yaitu semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas juga sama, liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Dan untuk ekuitas, yaitu semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya yaitu ada common size pada laba rugi. Untuk menghitung persentasenya yaitu dengan cara pendapatan laba bruto dibagi dengan total pendapatan maupun laba usaha dibagi juga dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan tersebut naik, turun maupun tetap. Di sini terdapat analisis tren pada laporan posisi keuangan. Presentasinya dihitung dengan cara semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Contohnya pada jumlah aset lancar, yaitu total aset lancar tahun 2017 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017, total aset lancar tahun 2018 dibagi dengan total aset lancar 2017, total aset lancar 2019 dibagi dengan total aset 2017, begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada analisis tren pada laporan laba rugi. Sebenarnya sama saja perhitungannya, sama persentase dengan analisis tren pada laporan posisi keuangan yang sudah tadi saya jelaskan. Bahwa total semua tahun pertama hingga kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya dengan laba kotor. Laba kotor tahun 2017 dibagi dengan laba kotor tahun 2017. Laba kotor tahun 2018 dibagi dengan laba kotor 2017. Laba kotor 2019 dibagi dengan laba kotor 2017, begitu pun seterusnya. Selanjutnya yaitu ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini memberikan analisis menyeluruh tentang matriks utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau ROE (Return of Equity) pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross section. Analisis cross section ini adalah teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dan juga untuk dapat melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga menentukan bonus untuk manajemen perusahaan. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun karena periodenya tahun 2017 sampai 2021 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dengan cara ekuitas dibagi dengan saham beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang, ROA dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA
selama 5 tahun, kemudian dikali ROA tahun 2015. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama dengan perhitungan yang tadi. Untuk nilai bukunya pun sama dengan ROA rata-rata tertimbang, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya total nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun, kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama. Sedangkan untuk median, yaitu median ROA tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya yaitu ada analisis time series, yaitu terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Selanjutnya ada analisis CSR. PT Bayan Resource menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi lingkungan sosial, terutama masyarakat lokal yang ada di wilayah sekitar tambang. Salah satu contoh manfaat tersebut ditunjukkan melalui CSR Bayan Resource yang bernama Bayan Peduli Bidang Pendidikan. Dalam hal ini, Bayan melakukan MOU bersama Universitas Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara untuk memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa dan puluhan tenaga pengajar. Target beasiswa meliputi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu dari segi ekonomi dengan prioritas mahasiswa yang berasal dari wilayah operasi pertambangan Bayan. Bentuk beasiswa Bayan Peduli Pendidikan yang diberikan mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup serta biaya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswanya. Tidak hanya beasiswa, kepedulian Bayan terhadap masyarakat sekitar juga ditunjukkan melalui proyek jalan umum yang tengah berjalan, di mana jalan ini menghubungkan Sungai Mahakam dengan berbagai komunitas di Kutai Tengah Kartanegara, yakni pembangunan jalan untuk kepentingan perusahaan serta pembangunan jalan kepentingan masyarakat. Dengan jalan ini, Bayan dapat mendistribusikan batu bara lebih mudah, sedangkan untuk masyarakat mereka dapat meningkatkan aktivitas ekonominya karena adanya kemudahan akses dan komunikasi. Untuk kesimpulannya, pada analisis likuiditas, PT Bayan Resource setiap tahunnya mengalami penurunan serta kenaikan. Contohnya, current ratio terlihat pada tahun 2019 mengalami penurunan dan di tahun 2020 sampai 2021 ada kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali. Pada analisis leverage, PT Bayan Resource cukup baik terlihat di analisis rasio total utang terhadap total aktiva karena masih di bawah rata-rata industri. Tetapi untuk debt to total equity ratio dari tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, terutama pada tahun 2021. Pada analisis aktivitas, terlihat perusahaan dalam hal mengenai rata-rata umur piutang dinyatakan baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Untuk kinerja keuangan PT Bayan Resource selama tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan ROA dinilai kurang. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata ROA selama 5 tahun yang berada di bawah standar industri. Sedangkan untuk kinerja keuangan PT Bayan Resource selama tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan ROE dinilai sangat bagus. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata ROE selama 5 tahun yang masih di atas standar industri. Kemudian untuk saran, dari beberapa analisis yang telah saya lakukan, terlihat bahwa perusahaan masih kurang baik atau jauh dari standar industri, dan hal tersebut mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk perusahaan agar dapat memperbaiki perusahaan tersebut. Semoga perusahaan ini untuk kedepannya bisa meningkatkan dalam pendapatannya dan semoga bisa konsisten. Mungkin itu saja, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.